Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa azwajihi wa ikhwanihi min amri mursalin wa ala alihi washabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil Husan hadi mu'allif hadal kitab wa la hadur jabi ustadi masyayikhina masyayikhihim qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhurrahum wa yulid darajatihim a'tala min barakatihim syai'un lillahi lana wa lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'immatun kasyafi'i wa nahwihi kanu ala sittin khisalin kummala zuhdin solahin wal ibadati ilmihim bi 'ulumi uqbana fi'atin lil mala. Wa a'immatun, adapun para imam madhab, wa a'immatun, adapun para imam, kasyafi'i, seperti Imam Asy-Syafi'i, wa nakhwihi, dan sepadanya Imam Asy-Syafi'i, misalkan Imam Al-Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, itu kanu, ada siapa a'immah, itu ala sitti hisolin, menetapi atas 6 perilaku kumala yang disempurnakan. Apa sitin? Kumala yang disempurnakan apa sitin. Jadi para imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, semuanya itu menetapi atau memegang teguh menjalankan 5 hal ini. Apa itu? Zuhdin, yaitu bersikap zuhud, solahin, dan selalu solahin dan baik. Baik ini pengertiannya ay al-qiyamu bil ibadati wal khusyu' wat tawadhu wa husnul khuluq. Wasolahin, dan berperilaku baik, khusyuk, tawadhu, dan berakhlak mulia. Itu solak. Solak itu gabungan dari semua perilaku baik. Wal ibadati, dan ahli ibadah. Wal ibadati, dan ahli ibadah. Dan ilmunya a'immah, ilmihim, dan ilmunya a'immah, bi'ulumi uqba, dengan ilmu-ilmu akhirat, nafi'atin, yang bermanfaat, lil mala, bagi manusia, bagi masyarakat, lil mala, bagi masyarakat. Jadi para imam madhab 4 itu orangnya seperti ini, menjalankan betul, memegang teguh kepada zuhud, kemudian soleh, ahli ibadah, ilmunya itu betul-betul bermanfaat bagi umat manusia. Wakadha, dan demikian tafaqquh, al-faqohati, juga memahami fi masolihid diniha, di dalam kemaslahatan agama kita. Wa iradati bitafaqquhin, dan menghendaki Masya Allah. Wa iradati bitafaqquhin, dan menghendaki belajar fikihnya, menghendaki Rabbal Aula, kepada Tuhan yang
maha luhur, kepada Allah Tuhan yang maha luhur. Jadi apa yang dipelajari semuanya diorientasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fuqahauna, adapun para ahli fikih kita, itu qadtaba'u, sungguh telah mengikuti siapa fuqahauna, mengikuti fi fiqihim, di dalam fikihnya a'immah, la ghairu, tidak selainnya. Karena itu fattabi', maka ikutilah olehmu, lil jami'i, kepada semuanya, semua ahli fikih kita, litafdola, supaya mendapat keutamaan siapa engkau, litafdola, supaya mendapat keutamaan siapa engkau. Jadi sarannya ke musonef ini, kita disuruh untuk mengikuti para ulama-ulama fikih yang mengikuti kepada beliau-beliau. Ya, pendek kata ya cara beragama yang bermadhab. Bermadhab itu cara beragama kita yang mengikuti kepada imam-imam madhab. Nah, caranya bagaimana? Kita mengikuti kepada guru kita mengikuti kepada gurunya guru kita mengikuti gurunya guru kita, terus kepada sampai kepada para imam madhab ini. Jadi runtutannya seperti itu. Nah, dengan demikian insya Allah pemahaman dan praktek keagamaan kita dengan cara mengikuti secara berantai seperti itu, maka akan dijamin kebenarannya. Justru kalau yang berbahaya itu, kalau kita yang kemampuannya seperti ini, itu mengikuti langsung kepada Al-Quran atau langsung kepada Al-Hadis, malah berbahaya. Karena kita nggak tahu apa yang dimaksudkan oleh Quran dan Hadis itu, apakah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah atau oleh Rasulnya. Yang lebih aman itu kalau kita mengikuti kepada ulama-ulama yang mengikuti kepada para imam madhab tadi itu, yang para imam madhab tadi itu menjalankan 6 hal, berpegang teguh akhlaknya dalam 6 hal tadi itu, insya Allah aman. Dan inilah yang diikuti para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, khususnya kalau di Indonesia ya para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, fata'allaman, maka sungguh belajarlah siapa engkau, belajar lillahi, karena Allah taala. Belajar apa? Ilman, akan ilmu yang bagaimana? Nafi'an, yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu cirinya ada 5 kemarin itu, yaitu ilmu yang menyebabkan kita semakin takut kepada Allah, ilmu yang menyebabkan kita semakin benci kepada dunia, yang semakin menambah kecintaan kepada akhirat, ilmu yang menyebabkan kita semakin mengetahui kekurangan kita. Jadi semakin tinggi ilmunya justru malah semakin merasa bodoh. Mafhumnya, kalau ada orang semakin tinggi ilmunya kok semakin sombong, itu berarti ilmunya nggak nafi'. Kemudian ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa semakin tahu akan tipu daya setan, bagaimana mempengaruhi hati kita semuanya, sehingga kita bisa menyiasati untuk menghindar dari godaan setan. Nah, 5 ciri itu yang ilmu nafi'. Kenapa kita kok disuruh belajar ilmu nafi'? In kunta, apabila menginginkan siapa engkau, menginginkan tatlubu, mencari siapa engkau, mulkadaro ini, akan kerajaan dua kampung, dua kehidupan, maksudnya dunia dan akhirat. I'tala yang menjadi mulia. I'tala yang menjadi mulia siapa engkau. I'tala yang menjadi mulia siapa engkau. Jadi kalau ingin menjadi
mulkadaro ini menjadi raja atau Masya Allah menjadi pemimpin di dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, itu ya nggak ada jalan lain, belajarlah ilmu yang nafi'. Karena ilmu nafi' itu, dengan ilmu nafi' itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jaminan untuk bisa bahagia itu ya karena dekat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nadhom ini itu sesuai dengan misalkan dawuh Imam Asy-Syafi'i, fa'alai bil ilmi, man aradal akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradad dunya fa'alai bil ilmi. Ya, wa man arada ma fa'alai bil ilmi. Jadi kalau ingin dunia baik ya ilmu, akhirat baiknya ilmu. Jadi kalau menginginkan kebaikan kedua-duanya ya dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud apa? Enggak ada lainnya ilmu nafi'. Jadi ilmu nafi' itu ilmu an-nafi' allati tuqarinul khasyah. Ilmu yang di situ dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Jadi enggak berani kurang ajar lah. Artinya kalau ada orang kok semakin pintar semakin kurang ajar, ilmunya pasti enggak manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Oh ini. Ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khilafatin wa wirathatin fatawassala. Ta'limuhu adapun belajar ilmu nafi'. Ta'limuhu adapun belajar ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Lillahi karena Allah itu khairu ibadatin, sebaik-baik ibadah. Kenapa kok sebaik-baik ibadah? Ya karena ilmu itu manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga menyebar kepada orang lain. Kaidah fikihnya al-amalu al-mu'ta'addi khairun minal amalil lazim. Al-ibadatu al-mu'ta'addi. Jadi amal ibadah yang berentek manfaatnya kepada orang lain, bukan hanya dirinya, itu lebih baik daripada ibadah amal yang faedahnya itu hanya lazim, berhenti pada dirinya sendiri. Nah, ilmu bagaimanapun itu bermanfaat untuk diri dan bermanfaat untuk menerangi orang lain. Karena itu khairu ibadatin, sebaik-baik ibadah. Pokoknya itu seneng ngaji, segelem mondok, keren lah pokoknya. Wa khilafatin, dan sebaik-baik pengganti Allah. Wa wirasatin, dan sebaik-baik warisan. Maka fatawassala, maka jadikan perantara siapa engkau. Fatawassala, maka jadikan perantara. Maksudnya jadikan perantara untuk menuju kepada Allah. Jadi podo-podo ibadah untuk menuju kepada Allah, sarannya lebih baik mendekatlah diri kepada Allah menggunakan thariqah taklimul ilmu nafi' ini, menggunakan jalan belajar ilmu nafi'. Itu sarannya Kiai Musannaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wajih kalamal qaumi ghaira mukhattiin wa mualliman waqir walasta mujadila. Wajih, menghadaplah siapa engkau. Maksudnya apa? Hormatilah, hargailah kalamal qaumi, akan ucapan-ucapan kaum ahli sufi, kepada ucapan-ucapan kaum, maksudnya ahli sufi. Ghaira mukhattiin,
dengan tanpa menyalahkan. Dengan tanpa menyalahkan. Wa mu'alliman, dan kepada guru wakir, hormatilah engkau. Walasta, dan janganlah ada siapa engkau itu mujadilan yang membantah. Walasta, dan janganlah ada siapa engkau itu mujadilan orang yang membantah. Ini nasihat yang luar biasa. Jadi dalam proses belajar ilmu seperti ini, pokoknya harus menghargai betul, menghormati betul terhadap ucapan-ucapan ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang menempuh thariqah sufi. Jangan sampai menyalahkan. Sekalipun zahirnya itu salah, itu usahakan untuk ditakwil. Ditakwil atau tentu ya klarifikasi. Kemudian wa mu'alliman wakir, ini hasilnya wakir mu'alliman. Hormatilah kepada guru. Nah, ini justru menjadi kunci ilmu nafi' itu di sini, menghormati kepada guru dan jangan pernah kamu itu mujadilah, membantah kepada guru. Nah, bahkan ini di syarahnya ini ada dahwe Kanjeng Nabi, waruwiya anin Nabi, dan diriwayatkan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man istakhaffa bi ustadhihi ibtalahu Allah taala bi thalathati asya. Barang siapa yang meremehkan kepada gurunya, akibatnya apa? Ibtalallahu taala bi thalathati asya. Maka Allah akan menguji dia orang yang meremehkan guru itu, menguji dengan 3 hal. Apa itu? Nasya ma hafidhu. Dia akan diparingi lali apa sing dipelajari waktu ning pondok. Ya, tiba-tiba begitu terjun ke masyarakat hilang itu ilmune. Yang kedua, wa kallalisanu. Kalau toh eling tapi kallalisanu. Lesannya, lidahnya itu tumpul. Nah, lesan tumpul itu maksudnya dia pinter ngomong tapi omongannya itu tidak digugu, tidak diikuti oleh masyarakat. Itu wakalla lisana. Jadi mungkin dia waktu mondok enggak digugu apa bahasa Indonesianya apa? Enggak digugu itu. Ya, diabaikan oleh masyarakat. Kan banyak ya orang yang pinter tapi enggak kepake ilmunya. Tapi sebaliknya kadang ada orang yang biasa-biasa tapi Masya Allah masyarakat sangat membutuhkan. Jadi praktis kehidupan dia itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar itu. Itulah ilmu nafi'. Nah, ilmu nafi' yang seperti itu biasa sebabnya karena takdim kepada guru. Kuncinya mengenai guru. Yang ketiga apa? Waftaqara fi akhirih. Hidupnya fakir. Masya Allah. Susah hidupnya. Oke. Jadi harus menghormati guru. Kalau meremehkan guru tadi akibatnya. Walasta mujadilah, jangan sampai mendebat. Kenapa? Kalau sampai mendebat itu mengakibatkan fatasi udzon bil ustad. Menjadi suudzon kepada guru. Nah, kalau sudah suudzon kepada guru, waduh itu susah. Ilmu itu susah masuk. Karena dalam idil fata hasba tiqatihi rufi malam idil fata hasba tiqatihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seseorang itu diangkat derajatnya idil fata hasba tiqatihi tergantung kepada keyakinannya kepada gurunya. Kalau dia yakin kepada gurunya, ya derajatnya diangkat, ilmunya masuk. Nah, barang siapa yang tidak punya keyakinan itu, maka la yantafi. Idil fatah hasbatiqa dirufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau enggak yakin kepada gurunya, misalnya dia suudzon, ragu-ragu kepada gurunya, ilmunya enggak manfaat.
ilmunya nggak manfaat. Hati-hati dengan perilaku seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih toto kromone bagaimana cara kita itu belajar, belajar itu sing bener ben oleh ilmu sing manfaat. Wastafsiril ustadzawat rukma bada libadihi fahmika min kitabin was'ala. Wastafsir, dan mintalah tafsir atau mintalah penjelasan. Siapa engkau? Minta penjelasan al ustadza kepada guru. Watruk, dan tinggalkanlah, meninggalkan apa? Ma akan pemahaman atau perkara bada yang jelas apa ma libadihi fahmika karena apa awal kefahaman kamu terhadap awal kefahaman kamu min kitabin dari kitab was'ala, dan bertanyalah siapa engkau. Jadi bait ini menganjurkan kepada kita para pembelajar untuk berani bertanya kepada guru. Tanya kepada guru, jangan mengandalkan kepada pemahaman kamu yang pertama terhadap bacaan dari buku. Jadi jangan mengandalkan, misalkan sampai baca ini, begitu baca pertama langsung paham. Nah, jangan mengandalkan pemahaman yang pertama itu. Ya terus piye? Was'ala, sampai klarifikasi, tanyalah kepada guru apakah benar pemahaman seperti ini itu. Nah, ini luar biasa ini. Ini juga nyambung dengan bait-bait sebelumnya bahwa para ulama itu tidak mengandalkan pemahaman itu dari kitab, tapi mengandalkan pemahaman dari hati yang bersih kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu bahayanya itu. Kadang apa yang kita pahami itu dari kitab, dari buku, itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pengarangnya. Sehingga ya salah. Qabil kitabaka qabla waqti mutala'a bisahihi kutubin wadhihin qad awwila. Qabil, bandingkanlah kitabaka kepada kitabmu qabla waqti mutola'ah, sebelum waktu belajar. Dibandingkan bagaimana? Dibandingkan dengan apa? Bisohihi kutubin, dengan kitab yang sohih, yang mu'tabar, yang bisa dipercaya, wadhihin, yang jelas, qad awwila, yang yang dipegangi apa kitab, qad awwila, yang dipedomani atau dipegangi apa kitab. Jadi sebelum belajar kitab tertentu, kitabnya ini dibandingkan dengan kitab yang sahih, mana kitab ini apakah mu'tabar apa enggak. Nah, biasanya dicek itu, ini karangannya siapa, isinya siapa, dibanding-bandingkan. Nah, karena ya banyak sekali, misalnya kalau zaman akhir begini, buku-buku itu dikarang oleh orang-orang yang memang tujuannya itu menyebarkan faham-faham yang tidak ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau kita nggak tahu buku itu, karakteristik buku itu, ya kita bisa rusak pemahaman, rusak akidah, rusak ahli sunnah wal jamaahnya. Nah, makanya sebelum belajar itu kitab ini dibandingkan dulu, bila perlu ditanyakan, dikonsultasikan kepada gurunya. Tali' miraran matnahu qabla syuruhi fa innahu awla wa ahsanu mu'ilah walafah musatrin min mutudin ahsanu min ashrin astur min syuruhin faqbala. Tali' mutola'alah atau belajarlah engkau miraron secara berkali-kali, belajar matnahu akan matannya kitab.
Jadi kitab itu kan ada kitab matan, ada syarah. Matan itu yang ringkes, syarah itu yang mengomentari, menjelaskan secara panjang lebar terhadap kitab yang ringkes itu. Qabla syuruhi, sebelum belajar syarahnya. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya matan itu aula, lebih utama, wa ahsanu, dan lebih baik, wa ahsanu, dan lebih baik apa mau'ilah. Apa artinya mau'ilah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kose awila mau'ilah gonaleni. Fa innahu, karena sesungguhnya matan itu aula, lebih baik, wa ahsanu, dan itu aula, lebih baik, wa ahsanu, dan lebih bagus apanya, mau'ilah, apa, tempat bersandarnya. Tempat bersandarnya. Wa ahsanu mau'ilah, tempat bersandarnya. Jadi ini disarankan belajar kitab matannya dulu baru syarahnya. Nisbatnya belajar fikih itu ya takrib dulu sebelum Fathul Qorib. Nisbatnya kitab ini itu ya kitab Hidayatul Adqiyahnya dulu, nadhomnya dulu, baru belajar misalnya Salamul Fudolanya atau Kifatul Adqiyahnya gitu. Nah, kita ini sedang mempelajari matan. Yang kita baca ini matannya. Wala fahmu satrin min mutunin ahsanu. Wala fahmu satrin, sungguh memahami satu satar, min mutunin, dari kitab matan, itu ahsanu, lebih utama, min asyri asturin, daripada 10 satar, min syuruhin, dari kitab syarah. Fakbala maka terimalah. Fakbala maka terimalah. Karena memahami satu syatar dari kitab matan itu lebih baik daripada syarah. Wa bada' bi fardil aini tsumma mal bihi tsummal kitab bi fasunnatin mutarattilah. Wabda, dan apa? Wabda, dan mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabda, dan mulailah. Siapa engkau? Bifardil aini, terhadap ilmu fardu ain. Tsuma'mal, kemudian lakukanlah, amalkanlah, bihi, terhadap ilmu fardu ain tadi. Tsummal kitabi, kemudian belajar kitab, Al-Quran, fasunnatin, kemudian al-hadis, mutarattilah, secara runtut, secara berurutan, mutarattilah, secara runtut. Ini masih, jadi belajar itu ya fardu ain dulu. Jadi al-aham tsumma al-aham, belajar yang penting dulu, baru yang agak penting. Yang paling penting itu adalah fardu ain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa bi ilmil fiqhi tsumma usulihi tsumma al-bawaqira tadrijan bila watbi, dan ikutilah, atau apa, watbi, dan kemudian ikutilah, bi ilmil fiqhi, terhadap ilmu fikih. Jadi tadi urutannya kan yang fardu ain, kemudian ilmu Quran, kemudian hadis, lah kemudian ini, nah gitu. Jadi urutannya gitu. Bi ilmil fikih, kepada ilmu fikih, tsumma usulihi, kemudian usul fikih, tsummal bawaqi, kemudian ilmu-ilmu yang lain. Roi, peliharalah olehmu, tadrijan, secara bertahap. Tadrijan, secara bertahap. Bila, dengan
mencoba mengamalkan ilmunya. Bila dengan mencoba ilmunya. Bila dengan mencoba, maksudnya mencoba mengamalkan ilmunya. Jadi belajar fikih, kemudian usul fikih, ilmu yang lain secara bertahap, tapi dibarengi dengan mengamalkan ilmunya. Jangan hanya belajar, karena yang penting itu justru prakteknya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muhadharatun wal khututu fa'ajmilah wa ulumu adabin, dan kemudian belajarlah ilmu adab. Ya, ilmu adab itu apa? Samaniyatun, yang ada 8. Ilmu adab itu cabangnya ada 8. Apa saja? Lughotun, yaitu ilmu bahasa. Wa sorfun dan ilmu sorof. Wa nahwun dan ilmu nahwu. Wal ma'ani dan ilmu ma'ani. Al-dan wal badi'au dan ilmu bada'. Wa qafiyah dan ilmu qafiyah, ilmu nadhom. Wa kadza, dan demikian ilmu qafiyah, arudun, ilmu arud, ilmu bagaimana menciptakan syair-syair yang indah. Fatluban, maka carilah, fatluban maka sungguh carilah olehmu akan ilmu adab kabeh tadi, mujmala, dengan secara baik, secara bagus, secara indah. Wa furu'uha, dan cabangnya adab. Insya'u nasrin, yaitu mengarang nasar. Nasar itu prosa. Prosa dalam bentuk ya bukan puisi. Wan nidhomi, dan mengarang nadhom. Nah, ini puisi. Nadhom itu puisi, kalau nasar itu prosa dalam bentuk. Wa muhadharatun, dan ilmu hadharah, ilmu pidato. Wal khututu, dan ilmu khot, ilmu tulis menulis. Fajmilah, maka baguskanlah. La taghtarir bi wuqu'i ahli zamanina fi mantikin tsummal kalamata waghala. Wa taghtarir, dan la taghtarir, dan jangan tertipu siapa engkau. La taghtarir, jangan tertipu siapa engkau, biwuqu'i ahli zamanina, terhadap jatuhnya penduduk zaman kita, zaman sekarang. Maksudnya zamannya musonef dulu. Mafhumnya kalau zaman sekarang apalagi itu. Ini zamanina ini zaman di mana kitab ini itu ditulis. Nah, zaman sekarang ya apalagi. Jatuh fi mantikin, di dalam mendalami ilmu mantek. Fi mantikin, di dalam ilmu mantek. Summal kalama, kemudian ilmu kalam. Summal kalama, kemudian ilmu kalam. Apa itu? Tawaghola. Masya Allah. Tawagholah yang masuk mendalami siapa engkau. Tawagholah yang masuk atau yang mendalami siapa engkau. Jangan sampai terbujuk, tertipu dengan sebagaimana ulama-ulama zaman sekarang yang jatuh terlalu mendalami di dalam ilmu mantek, kemudian ilmu kalam. Nah, ini pendapatnya Kiai Musailim seperti ini. Jadi ilmu mantek, ilmu kalam itu berbeda pendapat. Ada yang menganjurkan, ada yang mengharamkan. Kemudian ada yang menganjurkan dalam batas tertentu, mengharamkan dalam batas tertentu. Jadi macam-macam lah itu. Nah, ilmu kalam.
Toli akhi Ihya Ghazaliyin tanal fihi syifa min kulli da'in a'dolah. Toli, belajarlah siapa engkau. Akhi, hai saudaraku, belajar apa? Ihya Ghazaliyin, yaitu kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali. Ihya Ghazaliyin, Ihya-nya, kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali. Tanal, maka mendapatkan siapa engkau. Fihi, di dalam kitab Ihya, mendapatkan asyifa, akan obat. Obat min kulli da'in, dari semua penyakit, a'dola, yang susah disembuhkan. Apa? Da, penyakit. Min kulli da'in, dari semua penyakit, a'dola, yang susah disembuhkan. Apa? Da, da itu penyakit. Ini direkomendasikan oleh Kiai Musonef untuk kita belajar mutolaah ilmu kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini alhamdulillah saya sudah pernah belajar dan khatam 4 jilid, dimaknani. Kitab ini luar biasa, 4 jilid besar yang berisi tentang luar biasa, komplit di sana. Ilmu tasawuf, tapi juga ada fikihnya, fikih tapi pendekatan tasawuf. Komplit mulai ilmu zuhur sampai ilmu batin, semua ada di sana. Insya Allah di sana banyak sekali obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang susah disembuhkan, terutama penyakit di akhir zaman seperti sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai hebatnya kitab Ihya ini, sampai dingendikakan oleh ulama itu, andaikan semua ilmu itu lebur kecuali Ihya, maka cukup untuk kehidupan. Wah. Seandainya semua ilmu itu hilang kecuali Ihya, maka Ihya itu sudah cukup. Saking hebatnya Ihya Ulumuddin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ba'da dzalika min halalin la syubah ma la yadhummu syar'u dzalika khulila kullu kul. Nah, berikutnya ini menjelaskan tentang toto kramane makan. Bagaimana sih makan? Jadi kitab ini urut sekali ya. Kemarin waktu subuh, wiritan, terus belajar, terus bekerja, habis bekerja makan. Nah, bagaimana tata kramane makan? Kul, makanlah engkau. Ba'da dzalika, setelah semuanya itu, setelah wiritan, setelah apa kemarin itu, belajar, bekerja, min halalin, makan min halalin, dari makanan halal. Baik halal dari aspek zatnya, jadi barangnya itu yang kita makan, atau aspek iktisabinya, cara mengusahakan, cara memperoleh makanannya itu. Jadi kedua-duanya ini harus halal. Halal yang murni. La syubhah, yang tidak ada syubhat itu maujud. La syubhah, yang tidak ada syubhat, tidak ada kesamaran antara halal dan haramnya, itu maujud. Yang jelas-jelas halal. Ma la yadhummu, apa? Ma, yaitu makanan, la yadhummu, yang tidak mencela apa asyar'u syariat, dzalika hulila. Dzalika, yaitu hulila, yang dihalalkan apa? Dzalika, demikian makanan. Jadi asalnya hulila dzalika, cuman ini karena nadzam, jadi dzalikanya didulukan. Ma, yaitu makanan, la yadhumu, yang tidak mencela apa asyar'u syariat, khulila, yang demikian makanan. Jadi makan pastikan makanan yang halal. Jadi intinya begini teman-teman sekalian, pokoknya bagaimanapun kondisinya, usahakan
jangan sekali-kali ada makanan yang tidak halal itu masuk ke perut. Kalau sangat terpaksa ini, pokoknya usahakan jangan masuk ke perut. Usahakan untuk beli apalah, pokoknya jangan sampai masuk ke perut. Jadi di dalam tubuh ini jangan sampai kemasukan barang-barang sing haram. La syai'a anfa'a min taqalluli aklihi wa syarabihi lil jismi wad dini atala. Sedikit atau minuman yang sedikit itu sangat bermanfaat baik bagi badan maupun bagi agama. Bagi agama itu artinya tidak sampai mengacaukan keberagamaan kita. Ya coba sendiri, kalau terlalu kenyang itu ya sudah males, lemes, ibadah juga berat. Nah, ibadah berat itu namanya merusak agama. Afatushib inthiklucis min qaswatun qalbil izalatu fitnatun mutamal mila tad'ifu jismin an ibadati rabbih jalbun linaumin fahdharonhu wa abdila. Bait ini nanti menjelaskan tentang bahayanya kekenyangan. Kalau kewarken makan terlalu kenyang itu apa bahayanya? Afatushibin adapun bahayanya kenyang itu psikolojismin, beratnya badan. Qaswatul qalbi, dan kerasnya hati. Al-izalati, yang menghilangkan fitnatan akan kecerdasan. Garai bodoh. Ya Allah, subhanallah. Terlalu kenyang, makan terlalu kenyang, ternyata garai bodoh. Mutamal mila, dalam keadaan Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mutamal mila, apa maknanya ini mutamal mila ini? Apa Kang maknanya Kang? Mutamal mila ay ghair mustaqirin. Mutamal mila dalam keadaan tidak menetap. Ay ghair mustaqirin. Tad'ifu jismin, dan melemahkan anggota badan. Tad'ifu jismin, dan melemahkan badan. Lemah an ibadati rabbihi, dari beribadah kepada Tuhannya. An ibadati rabbihi, dari ibadah kepada Tuhannya. Jalbun linaumin, jalbun, dan dapat menarik atau menyebabkan linaumin kepada tidur. Kalau kekenyangan kepengen tidur aja, fahdharon, maka sungguh hindarilah olehmu hu akan shib'ain, apa namanya, kenyang. Wa abhila, dan maksudnya utruk asyib'ain, tinggalkan kenyang. Lisyuhadi li ta'atin thumman tabih qabla zawali tasallula kil. Nah, jadi setelah makan itu kan sekitar jam 10, setengah 11 itu makan. Tadi aturannya makan tadi, jangan terlalu kenyang. Kalau kenyang begini. Nah, setelah itu apa? Kil. Koilulah lah, siapa engkau? Koilulah itu tidur sebentar menjelang zuhur. Itu koilulah. Kil, koilulalah sirah, tidur koilulah lah engkau ba'da dzalika, setelah demikian makan. Lisuhadi, supaya
apa? Melek itu apa kan? Melek. Enggak tidur. Apa? Terbangun ya. Lisuhati supaya terbangun. Litaatin untuk taat kepada Allah. Jadi tidur qailula ini tujuannya, niatnya ya biar terjaga pada waktu malam sehingga kuat untuk ibadah sholat tahajud. Maksudnya begitu. Bukan kok tidurnya itu untuk menuruti nafsunya. Jadi turunya tadi itu qailulahnya itu niatnya biar nanti malam bisa bangun untuk sholat tahajud. Nah, kalau ada orang tidur menjelang zuhur, kok tidak ada niatnya seperti itu sama dengan orang sahur tapi nggak puasa. Gitu. Ada orang sahur, makan sahur tapi nggak puasa. Lucu. Tsumman tabih, kemudian bangunlah. Dari qailulah maksudnya. Qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari. Sebelum zuhur, jangan sampai zuhur baru bangun, nanti jamaahnya ketinggalan. Tasallula, dalam keadaan keluar dari tidur. Tasallula, dalam keadaan keluar dari tidur. Wadzuhra, dan sholat zuhur. Sholli, sholatlah siapa engkau. Wadzuhra, dan terhadap sholat zuhur. Sholli, sholatlah siapa engkau. Bagaimana sholatnya? Jamaatan, secara jamaah. Maksunatin, beserta melakukan. Nah, setelah itu ngapain? Tumashtagil, kemudian sibuklah siapa engkau. Sibuk bil khairi, terhadap kebaikan. Mimma, yaitu perkara. Qad khala, yang telah lewat dijelaskan apa ma. Qad khala, yang telah lewat dijelaskan apa ma. Jadi setelah bangun tidur, usahakan bangunnya itu sebelum zuhur. Kemudian mandi, kemudian bersuci dan seterusnya, kemudian sholat zuhur dengan berjamaah. Setelah jamaah, jangan sampai nganggur, sibukkanlah dengan hal yang baik. Apa yang baik? Ya, yang kemarin dijelaskan itu. Falitalibin ilman bi'ilmin yashtaghil wali abidin sholatala au halala. Terus apa kesibukannya? Falitalibin. Maka bagi orang yang mencari ilmu, falatalibun ya. Falatalibun, maka ya Falatolibun, maka sungguh bermula orang yang mencari ilman kepada ilmu. Bi ilmin, terhadap ilmu. Itu yashgolu, itu yastahil, hendaknya sibuk siapa tolib. Nah, jadi setelah sholat zuhur tadi itu, maka bagi pelajar kayak sampean begini nih, para santri, para mahasiswa, ya sibuk dengan ilmunya, mungkin ngerjakan PR, mungkin ngerjakan tugas, bikin makalah, bikin PowerPoint, persiapan untuk presentasi dan seterusnya. Itu waktunya setelah zuhur. Nah, terus bagi orang yang ahli ibadah, itu tadi kan mahasiswa. Nah, kalau ahli ibadah, wala abidun, dan sungguh bermula orang yang ahli ibadah itu ya sholat. Sholat siapa abid, tala dan membaca Quran siapa abid, au halala, atau membaca tahlil siapa abid, ya wiritan berarti. Wakadha, dan demikian pula ila waktir rokoti, sampai kepada waktu rokot. Ila rokoti, sampai waktu tidur lagi. Jadi dari bangun tidur sampai tidur malam itu kegiatannya ya begitu itu. Fawadhiban, maka muwadhobahlah. Muwadhobah itu apa kan muwadhobah?
Fawadziban maka muwadzobah itu aktivitas yang rutin gitu loh. Rutin. Fawadziban maka rutinkanlah. Apa kira-kira? Biasa. Ya, menjadi kebiasaan terus itu. Fawadziban maka rutinkanlah atau biasakanlah. Jaddan dengan sungguh-sungguh ala hadza atas inilah madhkur KB tadi ala hadza atas inilah kesibukan walataku dan jangan ada siapa engkau walataku dan jangan ada siapa engkau itu zahilan orang yang lalai, orang yang lupa. Walataku dan jangan menjadi siapa engkau itu zahilan orang yang lalai atau lupa. Pokoknya itu dilakoni terus continue begitu, jangan sampai lupa. Wa kitab adzkarin Nawawi dan terhadap kitab adzkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, tolian sungguh belajarlah engkau. Ini direkomendasikan oleh Kiai Musonef. Jadi rupanya Kiai Musonef ini merekomendasikan kepada kita banyak kitab ya. Apa aja kemarin ya? Yang pertama merekomendasikan untuk belajar kitab Awariful Awarif. Kemudian belajar kitab Riyadhus Shalihin karangannya Imam An-Nawawi juga. Belajar kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab Tibyan itu khusus menjelaskan tentang toto kromone orang yang menghafal Quran. Itu dalam kitab At-Tibyan. Yang mengarang itu orang An-Nawawi ini. Imam Muhyiddin An-Nawawi. Kemudian direkomendasikan kitab Ihya. Nah, kemudian ini kitab Adzkar. Adzkar ini yang mengarang kita oleh An-Nawawi juga. Tolian sungguh belajarlah engkau, wa'mal dan lakukanlah atau amalkanlah bima terhadap apa saja fihi yang ada di dalam kitab Adzkar. Nah, apa konsekuensinya? Tanal maka akan mendapatkan siapa engkau mendapatkan khairan akan kebaikan, jala yang jelas apa khairon. Jala yang jelas apa khair. Udah lewat. Semoga bermanfaat. Semoga besok malam khatam ya. Gimana di khatam besok malam ya? Besok malam kita khatamkan. Ya mungkin agak kita cepat-cepatkan, kecuali kalau misalnya hal yang penting yang sekiranya menimbulkan kesalahpahaman, insya Allah saya jelaskan. Tapi yang kira-kira bisa dibaca belajar sendiri nanti cepat-cepatkan saja. Sekian, semoga bermanfaat. Ila dini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Akhir kalam wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.